Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fritz Geral Muhammad Arsy, NIM H10111191020. Perkenalkan, nama saya Stephen, NIM H10111191003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hairunisa, NIM H10111191006. Saya Rohit Rifatullah, NIM H10111191007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Firmansyah, NIM H10111191009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berta Gustiani, NIM H10111191017. Oke, di video ini kami akan membahas pelabelan graceful pada graf lintasan, graf cycle, graf roda, dan graf multipartit. Sebuah graf G dikatakan graf graceful sisi jika terdapat pemetaan bijektif yang memetakan kehimpunan yang dimulai dari 1, 2, sampai Q. Sedemikian sehingga pemetaan F star dari himpunan titik ke himpunan yang dimulai dari 0, 1, hingga P-1. Jadi definisikan dengan F star X sama dengan jumlah semua sisinya yang habis dibagi dengan P. Untuk semua sisi XY berinsiden dengan titik X adalah bijektif. Seperti yang kita tahu, bijektif itu semuanya harus terdaftar. Pelabelan graceful pada graf lintasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pelabelan graceful pada lintasan. Kita ambil graf graceful PN dan simpul PN-nya dari U0, U1 sampai UN-1 sebagai himpunan simpul di mana sisinya menghubungkan UK-1 dan UK elemen sisi PN dari K lebih besar dari 0 dan K lebih kecil dari N. Untuk PN-nya yaitu M sama dengan N-1 sisi. Jadi kita harus memberi label pada simpul dengan memberi nomor dari 0 sampai N-1 dan setiap nomornya dari 1 sampai N-1 muncul sebagai label sisi. Berikut ini adalah formula dari graf lintasan. FUK, jika K-nya itu bilangan genap, maka kita menggunakan formula K/2. Jika K-nya itu bilangan ganjil, jadi kita menggunakan formula N kurang K plus 1/2. Berikut ini adalah contoh graf lintasan dengan N atau simpulnya itu ada 10. Untuk simpul pertama itu kita beri nama U0, untuk simpul kedua itu U1, sampai ke simpul 10 itu U9. Jadi untuk U0, karena 0 itu adalah bilangan genap, jadi kita menggunakan formula K/2. Kita substitusikan 0/2 yaitu 0. Untuk U1, karena 1 itu bilangan ganjil, maka kita menggunakan formula N kurang K plus 1/2. Dengan N-nya yaitu 10 dan K-nya itu 1, diperolehlah hasil U1 yaitu 9. Begitu juga dengan U3 sampai ke U9. Selanjutnya kita memberi label pada sisi dengan cara kita kurangi simpul di antara sisi. Untuk simpul pertama dan simpul kedua yaitu 9 dikurang 0 diperolehlah hasilnya 9. Untuk simpul kedua 9, simpul kedua dan ketiga 9 dikurang 1 itu 8. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke U9. Selanjutnya, karena pengertian dari pelabelan graceful itu untuk simpulnya injektif dan untuk sisinya bijektif, maka graf lintasan N10 ini terpenuhi. Pelabelan graceful pada graf cycle. Terdapat teorema yang mengatur pelabelan pada graf cycle. Misalkan G, suatu graf Euler, jika M kongruen 1 atau 2 modulo 4, maka G tidak graceful. Untuk graf cycle Cn adalah graceful jika dan hanya jika N kongruen 0 atau 3 modulo 4.
Graph cycle adalah graf Euler. Oleh karena itu, pada kondisi yang sama, jika n kongruen 1 atau 2 modulo 4, maka graf Cn tidak graceful. Sebaliknya, simpul yang dipetakan ke Cn dari U0, U1 sampai UN kurang 1, di mana UK tambah 1 adalah elemen dari sisi graf Cn. Untuk K lebih besar dari atau sama dengan 0, kurang dari sama dengan N kurang 1, dan UN sama dengan U0. Jika N kongruen 0 modulo 4, maka pelabelan sisi berdasarkan dengan formula di bawah ini. Untuk FUI, jika I sama dengan 0, 2, 4, atau N kurang 2, dengan N itu adalah banyaknya simpul, maka kita gunakan formula I per 2. Jika I sama dengan 1, 3, 5, atau N per 2 kurang 1, maka kita gunakan formula N dikurang I kurang 1 per 2. Jika I sama dengan N per 2 ditambah 1, N per 2 ditambah 3, sampai N kurang 1, maka kita gunakan formula N dikurang I kurang 1 per 2 kurang 1. Perhatikan gambar graph cycle di samping. Graph cycle di samping memiliki simpul 12. Dengan demikian, N sama dengan 12. Untuk formula yang pertama, untuk N sama dengan 12, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Maka untuk formula pertama akan kita pakai jika I sama dengan 0, 2, 4, sampai dengan 10. Kemudian untuk formula kedua, N per 2 dikurangi 1. Berarti 12 per 2 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi untuk formula kedua, kita akan gunakan jika I sama dengan 1, 3, dan 5. Kemudian untuk formula ketiga, karena kita ketahui N adalah 12, maka formula ketiga digunakan jika I sama dengan 7, 9, dan 11. Selanjutnya kita akan memberi label pada graf di samping. Untuk U0, diketahui I sama dengan 0, maka kita akan gunakan formula yang pertama. Karena I sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0. Dengan demikian, label graf untuk U0 kita labeli dengan 0. Kemudian, untuk U1, berarti I sama dengan 1, kita akan gunakan formula yang kedua. N sama dengan 12, 12 dikurangi 1 kurang 1 per 2 sama dengan 12. Maka untuk U1 kita labeli dengan 12. Kemudian kita lanjut, kita misalkan untuk U7. Untuk U7 maka kita akan gunakan formula yang ketiga. Kita ketahui N sama dengan 12, maka 12 dikurangi 7 dikurang 1 per 2 dikurangi 1. 12 dikurangi 6 per 2 dikurangi 1. 12 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 8. Maka untuk simpul U7 akan kita labeli dengan 8. Begitu seterusnya, kita akan gunakan di antara ketiga formula ini sesuai dengan posisi I pada simpulnya. Selanjutnya, pada kasus jika N kongruen 3 modulo 4, maka pelabelan simpul pada graf Cn menggunakan formula di bawah ini. Untuk FUI, jika I sama dengan 0, 2, 4, hingga N dikurang 1, maka kita gunakan formula I per 2. Kemudian untuk formula yang kedua, jika I sama dengan 1, 3, 5, hingga N tambah 1 per 2 dikurang 1, maka kita akan gunakan formula N dikurangi I kurang 1 per 2. Kemudian untuk formula ketiga, jika I sama dengan N tambah 1 per 2 ditambah 1, N tambah 1 per 2 tambah 3, hingga N dikurang 2, maka kita gunakan formula N dikurangi
I kurang 1 per 2 kurangi 1. Perhatikan gambar graf cycle di samping. Terdapat 7 simpul pada graf cycle di samping. Oleh karena itu, kita ketahui N sama dengan 7. Untuk formula yang pertama, kita akan gunakan formula yang pertama jika 7 dikurang 1 sama dengan 6. Jika I sama dengan 0, 2, 4, 6, kita akan gunakan formula yang pertama. Kemudian untuk formula yang kedua, kita gunakan jika I sama dengan, kita ketahui N-nya sama dengan 7, maka 7 ditambah 1, 8 per 2, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka formula yang kedua kita gunakan jika I sama dengan 1 dan 3. Untuk formula yang ketiga akan kita gunakan jika kita ketahui N-nya sama dengan 7, 7 ditambah 1, 8, 8 dibagi 2, 4, 4 tambah 1, 5. Maka formula ketiga kita gunakan jika I-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita akan memberi label pada graf di samping untuk simpul U0. Simpul U0 kita ketahui I-nya sama dengan 0, maka akan kita gunakan formula yang pertama. 0 per 2 sama dengan 0. Dengan demikian, untuk simpul U0 kita labeli 0. Untuk simpul yang pertama, yaitu U1, kita ketahui I sama dengan 1, maka kita gunakan formula yang kedua. Kita ketahui N-nya sama dengan 7, 7 dikurangi 1 kurang 1 per 2, yaitu sama dengan 7. Maka untuk simpul U1, kita beri label 7. Selanjutnya, kita akan beri label pada simpul U5, yaitu I-nya sama dengan 5. Karena I sama dengan 5, maka kita akan gunakan formula yang ketiga. Kita ketahui N sama dengan 7, 7 dikurangi 5 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Maka sama dengan 7 dikurangi 2 dikurangi 1. Sama dengan 4. Oleh karena itu, untuk simpul yang kelima kita beri label 4. Dan begitu untuk simpul-simpul yang lainnya menyesuaikan dengan kondisi I seperti apa. Apakah kondisi I akan digunakan formula pertama, kedua, atau ketiga. Selanjutnya, kita akan memberi label pada sisinya. Seperti pada kasus sebelumnya, kita cukup mengurangi simpul pertama dengan simpul kedua, simpul kedua dan simpul ketiga, dan begitu seterusnya. Untuk kondisi antara simpul 0 dengan simpul 1, yaitu U0 dengan U1, maka 0 dikurangi 7 mutlak. Maksud saya mutlak 0 dikurangi 7, maka sama dengan 7. Sehingga label pada sisi antara U0 dan U1 adalah 7. Begitu seterusnya. Pelabelan graceful pada graf roda. Graf roda WP adalah graceful untuk semua P lebih dari sama dengan 3. Bukti, misalkan simpul WP sama dengan U0, U1 sampai UP dikurang 1, V sebagai himpunan simpul di mana V adalah simpul yang digabungkan dengan cycle, dan pertimbangkan dengan dua kasus berikut. Kasus pertama, jika P kongruen dengan 0 modulo 2, maka gunakan formula di bawah ini untuk memberi label graceful. Untuk FOI, jika I sama dengan 0, maka formula yang digunakan adalah 2P. Jika I sama dengan P dikurang 1, maka formula yang digunakan adalah formula 2. Jika I sama dengan 1, 3, 5, sampai P dikurang 3, maka formula yang digunakan adalah I. Jika I ada sama dengan 2, 4, 6, sampai P dikurang 2, maka formula yang digunakan adalah 2P dikurang I dikurang 1. Perhatikan graf roda pada graf di samping. Pada graf di samping terdapat 9 simpul, di mana untuk simpul V sama dengan 0. Kemudian dimulai dari U1, U2, U3 sampai U8. Dimulai dari U0, U1, U2, U3,
sampai U7. Pada simpul U0, maka I sama dengan 0, maka formula yang digunakan adalah 2P, di mana P adalah 8, maka 2 dikali 8 sama dengan 16. Kemudian untuk U1, maka formula yang digunakan adalah I, maka untuk U1 sama dengan 1. Kemudian untuk U2, maka formula yang digunakan adalah 2P dikurang I dikurang 1. Untuk P adalah 8, 2 dikali 8 dikurang 2 sama dengan 14 dikurang 1, 13. Begitu seterusnya pada label-label yang lain. Kemudian pelabelan pada sisi dari setiap simpul. Misalkan pada U0 dan U1, maka pelabelan sisinya adalah 16 dikurang 1. Maka pelabelan sisi pada U0 dan U1 sama dengan 15. Kemudian pada U1 dan U2 adalah 13 dikurang 1 sama dengan 12. Begitu seterusnya pada sisi-sisi yang lain. Kemudian pada kasus kedua, jika P kongruen 1 modulo 2, maka gunakan formula di bawah ini untuk memberi label graceful. Untuk FUI sama dengan, jika I sama dengan 0, maka formula yang digunakan adalah 2P. Jika I sama dengan 1, maka formula yang digunakan adalah 2. Jika I sama dengan 2, 4, 6, sampai P dikurang 1, maka formula yang digunakan adalah P ditambah 1. Jika I sama dengan 3, 5, 7, sampai P dikurang 2, maka formula yang digunakan adalah P ditambah 1 dikurang I. Untuk batasan keempat, yaitu P ditambah 1 dikurang I, menggunakan I sama dengan 3 dan 5. Karena untuk P sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5. Maka pada formula 4 digunakan formula P ditambah 1 dikurang I jika I sama dengan 3 dan 5. Perhatikan pada graf di samping dengan P sama dengan 7. Dari U0, maka formula yang kita gunakan adalah 2P. P sama dengan 7, maka 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian untuk U1, maka formula yang digunakan adalah 2. Maka pada U1 kita labeli dengan 2. Kemudian untuk U2, kita gunakan rumus formula P ditambah I. Untuk P sama dengan 7 dan I sama dengan 2, maka sama dengan 9. Begitu juga pada label-label simpul yang lain. Kemudian kita memberikan pelabelan pada sisi. Pada U0 dan U1 diperoleh sisi yaitu 12 karena 14 dikurang 2 sama dengan 12. Kemudian pada U1 dan U2 diperoleh sisi sama dengan 7 karena 9 dikurang 2 sama dengan 7. Begitu juga pada sisi-sisi yang lain dari setiap simpul. Baik, saya Berta Gustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelabelan graceful pada graf bipartit. Ada graf bipartit lengkap di mana dengan K, P, Q adalah graceful untuk setiap P, Q lebih dari sama dengan 1. Bukti, ambil G. Dengan G adalah setiap himpunan A, B, E itu adalah graf bipartit. Kemudian ada A, graf bipartit dengan A sama dengan kardinalitas dari himpunan A dan B sama dengan kardinalitas dari himpunan B. Beri nomor simpul dari A dengan nomor 0, 1 sampai A dikurang 1. Kemudian beri pelabelan simpul pada B dengan nomor A, 2 dikali A, sampai B dikali A. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, di bagian kanan yaitu adalah contoh soal. Kemudian dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa dia adalah graf bipartit lengkap dengan K, yaitu 3,4.
Nah, kita bisa melakukan pelabelan dengan apa yang kita ketahui tersebut. Dengan P-nya yaitu 3 dan Q-nya yaitu 4. Maka untuk bagian atas kita bisa melabelkan dengan menggunakan rumus 0, 1 sampai P kurang 1. Nah, untuk yang pertama kita tulis 0, 1, 0 dan 1. Lalu untuk P-nya yaitu adalah 3, maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka kita bisa tuliskan 2. Lalu untuk bagian bawah, simpul bagian bawah, kita bisa menggunakan cara pelabelan grafnya yaitu P, lalu 2 dikali P sampai P dikali Q. Maka langsung saja kita tulis P-nya yaitu 3, maka kita tulis di simpul itu adalah 3, kemudian 2 dikali P adalah 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian 3 dikali P adalah 3 dikali 3 sama dengan 9, lalu yang terakhir P dikali Q, 3 dikali 4 sama dengan 12. Setelah kita menentukan simpul-simpulnya, maka kita harus melakukan pelabelan juga terhadap sisi-sisinya. Caranya yaitu dengan cara menghitung selisih antara dua simpul yang berhubungan. Nah, yang pertama kita lihat simpul 0. Simpul 0 itu berhubungan dengan 3, 6, 9, 12. Nah, dari simpul ini kita bisa kurangi nilai antara dua simpul tersebut. 3 dikurang 0 sama dengan 3, 6 dikurang 0 sama dengan 6, 9 dikurang 0 sama dengan 9, 12 dikurang 0 sama dengan 12. Maka pelabelannya itu tetap seperti itu. Lalu kita beralih ke simpul 1. Simpul 1 juga berhubungan dengan simpul 3, simpul 6, simpul 9, dan simpul 12. Maka dengan cara yang sama kita kurangi juga, atau kita cari selisih antara dua simpul tersebut. 3 dikurang 1 sama dengan 2, 6 dikurang 1 sama dengan 5, 9 dikurang 1 sama dengan 8, dan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Lalu yang terakhir untuk simpul yang terakhir yaitu simpul 2. Nah, simpul 2 ini juga berhubungan dengan simpul 3, simpul 6, simpul 9, dan simpul 12. Oleh karena itu dengan cara yang sama kita kurangi juga sehingga kita dapatlah hasil 3 dikurang 2 sama dengan 1, 6 dikurang 2 sama dengan 4, 9 dikurang 2 sama dengan 7, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Sehingga kita sudah melakukan pelabelan, maka kita lihat lagi sisi-sisinya apakah pelabelan pada sisinya itu ada yang sama. Untuk pelabelan sisinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan kita ketahui tidak ada yang sama. Kemudian atau pelabelan sisinya yaitu bijektif, tidak ada yang sama atau satu-satu saja. Lalu untuk bagian simpulnya kita bisa lihat juga bahwa simpulnya itu dilabelkan dengan angka 0, 1, 2, 3, 6, 9, 12. Nah, angka-angka ini bisa kita sebut dengan injektif atau tidak ada yang sama atau satu-satu juga. Oleh karena itu contoh graf bipartit lengkap ini dengan K3,4 bisa kita sebut dengan graf graceful. Baik, lanjut di pelabelan graceful pada graf multipartit. Jadi yang pertama yaitu ada graf multipartit K1PQ, di mana untuk yang sebelah sini yaitu untuk K1-nya, terus untuk KP-nya yaitu 1, 2 sampai P, untuk kakinya yaitu dari 2P tambah 1, 3P tambah 2 sampai Q tambah 1P tambah Q. Jadi sini ada contoh yaitu misalnya K133, artinya yang pertama tuh dari 0 untuk yang K1-nya. Terus untuk K di sebelah sininya tuh yaitu K3 dimulai dari 1, 2, 3. Karena dari awal kan dituliskan kalau dari 1, 2 sampai P. P-nya tadi itu adalah 3. Terus untuk yang terakhir K3 untuk sebelah kanan ini yaitu 2P tambah 1. Jadi
3 dikali 2 ditambah 1 yaitu 7. 3 dikali 3 tambah 2 sama dengan 11. Terus sampai Q tambah 1 P tambah Q. Q-nya tadi 3, berarti itu 3 tambah 1 4. Jadi sampai 4. Masukkan P-nya itu 4 kali 3 12, 12 ditambah 3 15. Jadi dapatnya seperti ini. Terus untuk pelabelan sisinya sama seperti sebelumnya, yaitu mengurangkan simpul yang bertetangga, yaitu misalnya untuk yang simpul yang ini dengan simpul yang ini. Jadi selisihnya tuh yaitu 7. Begitu juga untuk seterusnya. Terus ada graf multipartit lainnya, itu seperti gambar ini, yaitu untuk K2PQ. Untuk K2-nya itu yang kita bisa masukkan yang di atas ini. Terus untuk KP-nya itu kita masukkan di sebelah sini, itu 1, 2 sampai P. Terus untuk kakinya itu dari 0, 2P tambah 2, 3P tambah 4 sampai Q kali P tambah 2, Q kurang 1. Dan yang terakhir yaitu graf multipartit K11PQ. Dimana untuk K1 yang pertama yaitu untuk 0 ini. Terus untuk K1 yang kedua yaitu P kali Q tambah 2, P tambah 2, Q tambah 1. Terus untuk KP-nya itu 1, 2 sampai P. Lalu untuk kakinya yaitu 2P tambah 2, 3P tambah 4 sampai Q tambah 1P tambah 2Q. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wah.